Haleluya. Haleluya. Semua siap memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Dan siap kita dikatakan bersama-sama haleluya. 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 Kita siapkan hati kita untuk kita sembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Tak pada
Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Sebentar kami mau bersorak-sorai bagi meninggikan Engkau Tuhan. Amin. Semua siap, semua katakan bersama-sama. Amin. Amin. Sekali lagi ya, sorakan haleluya. Betapa hebatnya Tuhan kita ada. Amin semuanya. Atas semua perbuatannya. Kita punya Allah dahsyat yang tidak hanya sekadar mengalahkan, kita tidak akan membuat, kita punya Allah yang dahsyat yang tidak hanya sekadar membuat musuh itu terkapar, tapi musuh itu kalah total ya. Tidak cuma gemetar, tapi terkapar dan kalah total. Amin. Jadi kita akan buat iblis terkapar ya. Jadi gak cuma, kalau gemetar ini cuma goyang-goyang gini. Kalau terkapar itu jatuh ya, terkapar jatuh. Dan kita akan buat musuh terkapar dengan kuasa namanya. Amin.
Mari semua serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis terkapar, kalahkan tipu daya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Iblis terkapar, iblis terkapar, kalahkan tipu daya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, darah yang nama Yesus, kalahkan semua musuh. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bangkit, serukan nama Yesus. 1, 2, 3, go. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju. Amin. Kita buat iblis terkapar, kalahkan tipu daya. Sekali lagi, dengan semangat, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, buat iblis terkapar. Amin. Iblis terkapar, kalahkan tipu daya. Dengan kuasa namanya. Amin. Yesus, kota benteng yang mari angkat tangan, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus, di atas segalanya, come on. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Yeah, yeah. Kalahkan semua. Nama Yesus, di atas. Nama Yesus, nama Yesus,
perkataan kita, dalam setiap sikap kita, dalam setiap apa yang kita lakukan, biarlah itu selalu manis untuk Tuhan. Jangan sampai Tuhan berkata pahit dan sedih, tetapi biarlah kita menyukakan Roh Kudus. Haleluya Yesus. Tuhan, saat ini hamba-Mu mau belajar bersamakan firman-Mu dengan jemaat-Mu. Biarlah setiap kata-kata firman yang keluar bukan dari mulut hamba-Mu yang kurang apa-apain, yang keterbatasannya Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja, yang berbicara, yang saat ini Tuhan lewat firman Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Ya Tuhan, yang mungkin ada permasalahan, Tuhan sudah berikan kelegaan, sukacita. Ada yang manis-manis yang Kau dengar saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap menyambut firman Tuhan. Semua katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Yesus. Haleluya. Shalom saudara, Bapak Ibu, puji Tuhan. Semua sukacita pagi hari ini. Amin. Ada sukacita? Ada senyuman di sini? Ya, coba kalau saya menyapanya gini. Selamat pagi, semua sehat. Bapak Ibu milih yang mana? Saudara milih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya, mungkin kalau saya yang kedua, semua mikir gini, ini sariawan, sakit perut, atau sedang nggak mood ini pelayanan ini. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara, pagi hari ini kita diajak bersama-sama oleh firman Tuhan. Biarlah kita terus memberi yang termanis untuk Tuhan. Lalu apa yang harus kita berikan untuk Tuhan? Manis didengar, manis dilihat, itu juga harus manis didengar, manis dilihat, juga manis lezat dirasakan oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Amin, saudara? Amin. Nah, mari kita akan baca satu ayat dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Ya. Efesus pasal 4 kita akan baca ayat yang ke-32. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yang bawa, yang sudah ada boleh bersama-sama saya. Ya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mbak, saya mau tanya, kita duduk bersebelahan mungkin di gereja saat ibadah, atau bekerja, atau dimanapun main musik, ini mesti bersebelahan. Tetapi manakala di dalam hidup saudara dan saya tidak ada sesuatu yang membuat kita sukacita atau damai, pasti kita tidak bisa ramah-ramahan, nggak bisa senyum-senyuman. Jutaan nih misalnya nih, saya sama Mas siapa? Ya, ini pasti Mas Nanda sama saya aja. Saya sama Mas Nanda ini mungkin saya ada sesuatu, jengkel, tok main jutaan. Nah, sudah anak tas cilik dulu gini ya, anak kecil ya. Nah, pada saat saya ini di WA Pak Fandi, Oma besok minggu ini bisa khotbah enggak? Bisa menyampaikan firman. Ini saya sudah mikir nih di rumah, waduh nanti saya ketemu nih sama Mas Nanda. Padahal kalau saya menyampaikan firman nih Mas Nanda mesti duduknya di sini. Ya ini sejak saya awal ketemu Mas Nanda duduk di sini. Lah ini apa saya harus gini? Ya kan lucu ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang manis didengar oleh Tuhan, apa yang dilihat baik oleh Tuhan, itu juga harus dirasakan oleh manusia. Mengapa Bapak Ibu? Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang kita lakukan dengan orang lain, kita tersenyum saja, itu membuat orang lain menjadi obat enggak? Benar enggak? Ya tak? Nah, mungkin saat kita mau masuk ruangan ini atau ruangan gimana kita bekerja, saat kita bertemu berpapasan dengan, pertama pasti security ya, kalau di
tempat saya bekerja, itu para security itu sudah diberi ini ya, sudah diberi mandat, tidak diberi tugas dan harus tidak boleh tidak itu harga mati tersenyum. Sampai saya menciptakan lagu 5S itu, dibuatkan not nih sama Om Bima ini ya. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya. Nah, dan lagu ini tidak hanya untuk dinyanyikan saja. Lah senyum itu kan tidak beli toh Bapak Ibu. Ya, saat kita senyum. Oh ya, saya lupa menyampaikan tema kita dulu ya. Tema kita, senyummu adalah berkatku. Amin. Alah Bu, senyum saja nggak ada uang ya, nggak ada berkat. Tidak. Ada dikasih uang tapi sama diomelin, sama diperengutin, ya kan? Kan enggak jadi berkat. Tetapi saat kita tersenyum, dia balas senyum, mendoakan kita pada saat diberkati kita beri berkat. Tadi saya naik ojek ke sini, harusnya bayarnya sekian, karena ini si Bapak ini ngajak ngobrol dengan senyuman, dengan enak. Saya enggak biasa membayar sesuai tarif. Mesti saya tambahi, dan tambahannya lumayan lah ya bagi saya. Orang itu juga, ini drivernya, loh ibu itu mau jualan toh, dia kan bawa tas gitu ya, banyak gitu, dikira jualan. Oh enggak Pak, ini mau pelayanan di panti. Oh ya bagus ya Bu ya. Terus saya kasih ini bayar, karena saya dengan senyum dan ngasih itu uang angkotnya, dan dia lihat ini kembali Bu. Oh tidak usah Pak, sudah bawa saja buat beli minum. Terima kasih. Sambil senyum saya juga senyum. Senyummu adalah berkatku. Wah, perengutanmu adalah sakit hatiku. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya mari kita harus menjadi obat. Loh Bu, berarti saya harus masuk kapsul dong. Iya, kapsul, dibungkus oleh kapsul. Kapsul apa? Roh Kudus. Kalau hidup saudara dan saya dibungkus seperti kapsul oleh Roh Kudus, kita akan jadi obat bagi orang lain. Kita tidak harus memberi materi kalau ada, puji Tuhan. Kalau tidak ada, nomor satu, ramah. Kasih keramahan itu kepada siapapun. Saat saya datang setiap pagi, nomor satu ditermogan oleh security. Security-nya itu mungkin ya masih ngantuk atau apa ya, semalam mungkin jaga belum berganti. Saya kasih salam dulu karena dia diam. Dia hanya gini saja, tapi saya tetap memberikan salam dulu. Selamat pagi Pak, sehat selalu. Oh iya ya Bu, Tuhan memberkati. Dia jawab apa? Amin. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita menjadi madu. Nah, kemarin saya ada kegiatan dengan dinas di Kabupaten Semarang, daerah Bergas. Di sana ada UMKM yang ada yang buat tahu, ada kami ke pabrik tahu Yuyin mau beli, pikirnya buat oleh-oleh di sini, ternyata Sabtu Minggu itu tutup, enggak produksi. Jadi maaf ya, cerita tapi enggak bawa, besok lain kali. Enggak ada karena tutup ternyata. Nah, terus yang di jualan madu sama jamu buherin, ya kebetulan tinggal 4 botol kecil-kecil sudah diserbu ya para ini peserta yang hadir, sudah enggak bisa beli lagi. Nah, di situ madu yang dibeli teman-teman saya itu diceritakan oleh pemandunya, ini asli Bu madunya. Loh, bedanya apa Pak? Saya tanya. Bedanya yang asli ya jelas tanpa campuran. Tapi sama, yang tidak asli itu juga manis, tapi manisnya palsu karena dicampuri gula. Nah, ini tidak jadi sehat, malah menambah sesuatu dalam tubuh kita. Nah, mari kita menjadi madu yang asli. Kalau mau senyum kepada teman kita, yo senyumnya itu tulus ya, nggak usah basa-basi dibuat-buat. Nanti kalau enggak tertawa kan nggak enak ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menjadi obat ya, menjadi obat bagi siapapun. Nah, saya ini punya teman beberapa di pekerjaan yang notabene bermacam-macam dari kepercayaan ya. Tetapi di tengah-tengah
teman saya yang berbagai macam ini ya berusaha menjadi obat, berusaha menjadi yang manis. Karena apa? Saat kita berbuat baik, melakukan sikap-sikap yang baik kepada orang lain, teman saya yang tidak kepercayaan dengan saya atau seiman dengan saya, itu dia merasakan, Bapak Ibu ya Saudara, merasakan sampai suatu saat itu teman saya ini hafal lagu-lagu pujian yang sering saya nyanyikan pelan-pelan, kan kebetulan mejanya bersebelahan gitu. Nah, suatu saat pas hari Jumat kemarin di persekutuan doa di mana saya bekerja, itu saya ditunjuk kepala sekolah, Bu Yayu yang renungan ya. Ya. Bu, ini yang pujian ya. Dua ibu yang sedang cari pujian tuh bingung, apa ya pujiannya apa ya? Lah pujian kan banyak toh. Dan jenengan tanya Bu Yayu dulu pujiannya apa? Oh Bu Yayu mau menyampaikan apa biar enak balance gitu. Nah yang jawab nih malah teman sebelah saya yang apa saudara? Yang tidak seiman dengan kita. Itu gini, kilo lagu ini aku sering dengar Bu Yayu ki gerendeng-gerendeng nyanyi itu sampai aku ikut hafal. Itu karena apa? Transfer hati kita yang terus bersyukur dan penuh sukacita itu transfer ke teman-teman kita. Coba kalau kita setiap hari marah, tiap hari bentak-bentak teman kita, nggak ada hujan, nggak ada angin, perengut sana, perengut sini, teman kita itu ikut sebel, teman kita itu ikut males lihat wajah kita, apalagi ketemu, saudara. Nah itu setiap saya mengerjakan administrasi, sudah selesai ngajar semua, disuruh briefing siang sama pimpinan, selesai, terus kita kerja sendiri-sendiri, kadang di HP, kadang langsung nyanyi pelan-pelan pujian gitu. Teman saya ini yang sebelah itu ikut ternyata dia bilang dulu almarhum papa saya itu juga ibadah ke gereja seperti Bu Yayu. Jadi saya itu kenal semua lagu-lagu pujian itu, puji Tuhan. Nah itu tak perdengarkan terus, saya tidak menyuruh dia ikut seperti saya, tapi dengan pujian itu, dengan kata-kata transfer Bapak Ibu, transfer ke sekeliling kita. Nah mari jangan sampai saat kita ini lewat atau kita ini masuk ke komunitas dimanapun berada, orang itu akan berkata, dulu saya pernah menyampaikan ya, saat kita lewat itu kata-katanya apa? Pahit, pahit, pahit. Nah, pahit itu ada bermacam-macam makna. Satu, pelit, itu juga bisa. Nah, padahal Tuhan menuntut kita untuk ramah, ya, murah hati, itu permintaan Tuhan. Dan saat kita memberikan senyum kepada orang lain, saat kita memberikan sesuatu yang enak kepada orang lain, nah kebetulan orang lain itu kok pas sakit, yang saya katakan bukan sakit badan, bukan sakit tubuh, mungkin hatinya sedang galau kalau bahasa anak-anak gaul sekarang, atau ada sesuatu. Kenapa kita harus jadi obat? Mari kita baca dalam Amsal 16 ayat 24. Ya. Ya, Amsal 16 ayat 24. Ya. Oke. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah, saudara, betul enggak? Betul ya? Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan dalam Amsal ini mengajak saudara dan saya perkataan yang menyenangkan. Loh, teman-teman saya itu baru ada WA grup. Bapak Ibu guru boleh ngelis yang ikut ngisi form ini. Nah, ceritanya kami ini anggota koperasi mau dijak jalan-jalan, loh, dipiknikan gitu loh. Walaupun piknik tipis-tipis ya, bahasa sekarang gitu, jadi enggak yang harus jauh luar negeri yang mahal, enggak. Karena
dananya terbatas. Itu baru yang terhormat. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Kabar gembira. Yang di atas tuh judulnya kabar gembira. Wah, apa ki? Ya semua membaca. Itu sudah senang, sudah membuat kita semangat. Wah, asik, jalan-jalan lagi dibaca. Coba kalau perkataan di atas begitu pembukaan di dalam pengumuman itu yang sudah tidak menyenangkan, itu malas mau membaca sampai bawahnya. Nah, apalagi kalau kita membaca pengumuman atau surat atau hal dari Allah, yaitu firman Tuhan. Ya, saat kita membaca firman Tuhan, di dalam firman itu semua menyenangkan, semua manis didengar. Dan kalau kita lakukan, kita laksanakan, akan menjadi apa? Obat, Bapak Ibu. Tulang-tulang kita yang kering itu dikuatkan. Ya, saat kita mengalami sesuatu akan dibangunkan, akan dibangkitkan semangat kembali, semangat yang menyala-nyala. Jadi mari jangan sampai lupa, kita harus menjadi orang yang ramah, tetap semangat, tetap memberi motivasi kepada yang lain dengan cara kita pertama menjadi apa tadi? Obat. Nah, caranya bagaimana? Kita tidak harus menyuntik, tidak harus memberikan sesuatu dengan perkataan saja. Ya, jangan seperti yang dilakukan Pak Ijo. Nanti hari ini Pak Ijo ikut ya. Terakhir nanti dia ya. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, yang membuat orang itu damai. Membuat orang damai. Kita lihat Amsal lagi ya, Amsal 15 ayat yang pertama ya. Masih di Amsal, kita akan melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya, supaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perkatakan akan membuat orang sembuh, membuat orang ayam, tentram ya. Tadi yang pertama harus jadi obat. Lewat apa? Perkataan kita, lewat sikap kita. Yang kedua ya, membuat hati damai. Kita akan baca bersama-sama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Dalam Amsal, saudara dan saya, mungkin dalam kita bergaul atau dalam rumah tangga Bapak Ibu atau di TSOL ini, sejengkel-jengkelnya kita, mungkin kita baru ada masalah entah pribadi atau dengan orang lain. Saat orang lain tanya, nah ini jangan sampai kita berkata gini ya, saat ya ada orang tanya baik-baik, pas pertanyaan itu mungkin menyinggung kita dan pas dengan permasalahan kita yang membuat hati kita saat itu tuh sedang ndak mood, ndak nyaman, ndak apa. Tanya ini teman kita, pada saat kita sedang mengerjakan sesuatu, dia tanya yang tidak pas. Jawaban kita coba, udah ya, gak usah membangunkan singa tidur. Lah yang tanya kan bingung, lah ini maksudnya apa? Ya toh, maksudnya apa? Kita nggak tahu permasalahanmu, kita tanya baik-baik. Nah, saudara, itu sering kita alami. Nah, nanti kalau teman kita ini, ya sudah, lain kali aku tidak akan tanya lagi, kan repot. Jadi nggak ada di dalam komunikasi yang baik. Jadi mari kita bisa membuat hati semua orang damai. Kalau kita membuat hati orang lain damai, tentu hati kita sendiri juga damai. Lewat apa toh? Hanya lewat jawaban atau kebalikannya, pertanyaan. Pertanyaannya yang harus yang menyenangkan, harus yang bijak. Jangan sampai pertanyaan itu mengandung arti menuduh. Ya, kadang-kadang kita kan pertanyaan kita itu kadang menyakitkan orang lain atau jawaban kita itu menyinggung orang lain. Tapi firman Tuhan mengatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Kita sering lihat di berita-berita dimanapun, saat ada yang memancing-mancing emosi. Sekarang ini baru tren ya,
mancing kerusuhan, mancing emosi, tetapi mari kita tenangkan suasana. Kita tidak harus membaca firman di depan kerumunan orang, saya bacakan ya Amsal ya enggak perlu, tidak harus seperti itu. Ya toh, belum tentu yang menerima perkataan firman senang. Kita sampaikan saja yang secara umum, karena di komunitas kita ini bermacam-macam. Saudara, pada saat yang lain itu nada tinggi, ya mari kita cari nada yang rendah, yang menyenangkan. Pada saat orang lain senang mendengar perkataan kita, wow, Tuhan itu lebih senang. Jadi melayani Tuhan tidak harus di depan mimbar seperti ini, tidak usah menunggu hari Minggu, tidak usah menunggu jadwal. Dimanapun, kapanpun, apapun bentuknya itu melayani Tuhan. Lewat apa? Lewat siapa yang kita hadapi. Mungkin di pekerjaan, di pelayanan apapun, ya. Apa yang kita lakukan? Siapa? Karena yang kita hadapi itu bermacam-macam orang dan bermacam-macam sikap, saudara. Jadi jangan merasa kita ini yang paling, tidak ada itu, ya. Tuhan tidak suka. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jawaban yang lemah lembut akan meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Nah, saudara, dalam Amsal 15 ayat yang keempat, kita akan lihat ya. Ya. 15 ayat 4 ya. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Ya, dengarkan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Wah, ini lebih tajam untuk mengingatkan kita untuk terus hati-hati. Ini kelihatannya kecil ya Bapak Ibu Saudara ya, tapi mari kita ucapkan kata-kata berkat. Ucapkan, apalagi kalau yang kita ajak berbicara, lawan bicara kita, teman kita, saudara kita, ini teman-teman kita ini yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ada saat dari perkataan kita dia akan melihat. Ini contoh teman saya itu, dia merasakan ya seperti itu ya Bapak Ibu. Mari kita berhati-hati dengan mulut kita, dengan lidah kita ya, supaya apa? Menyukakan semua orang, terlebih menyukakan hati Tuhan. Nah, dalam Amsal 18 ayat 21 juga mengatakan, ya ini lebih tajam lagi. Hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Loh. Nah, ini lidah ini walaupun kecil, nah ini melebihi pedang, Saudara. Bisa membuat orang patah semangat. Nah, ini saya ini kan mengajar anak-anak TK. Setiap pagi bangun tidur, tak baca seluruhnya dulu ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya itu punya bermacam-macam siswa yang usia dini ini, yang notabene tidak semua punya intelektual yang excellent. Di sekolah kami itu ada buka kelas excellent sudah setahun ini, itu anak-anak yang 90 sampai 90% pakai sehari-hari bahasa pengantarnya Mandarin dan Inggris. Lalu yang reguler itu yang tetap dapat Mandarin Inggris tapi cuman setengah jam setiap hari. Jadi porsinya lebih banyak yang excellent. Ya. Yang kelas reguler, kelas biasa, ada juga anak yang tidak bisa mengikuti, baik bicara saja masih susah. Padahal Dinas Pendidikan menyarankan kalau anak-anak yang istimewa seperti ini, saya katakan istimewa ya, itu harus tetap diterima di sekolah umum. Nah, begitu saya mengajar, baik menyanyi, baik diam, anak ini enggak pernah apa-apa. Kalau teman-temannya bilang, Bu ini Bu, enggak mau pegang
krayon. Kamu tuh piye toh? Temannya marah-marah. Saya bilang, loh ndak, ini pinter, lihat toh, hebat loh. Loh nanti kan diambil krayonnya, lihat nanti tangannya kan digerakkan. Saya hanya berkata seperti itu, yang tadinya dia diam 1000 bahasa, ini tangan dilipat, dia ndak mau ngapa-ngapain. Begitu, enggak, dia sudah hebat. Misalnya namanya A misalnya Ana ini sudah pinter. Lihat toh, loh nanti semua dapat hadiah loh, hebat loh. Ayo yel-yel kita, saya buat yel-yel untuk menyemangati anak. TKB memang hebat. Wah langsung diambil, orek-orek. Walaupun itu tidak seperti yang diharapkan, tapi paling tidak dia mau. Karena apa? Ada ini loh, dipuji itu loh, hebat ya, pinter. Tapi itu warnanya jelek, teman-temannya gitu. Enggak, dia mau warna hitam kok, ya enggak apa-apa, boleh. Siapa yang enggak boleh? Nah, kok daunnya hitam? Ya enggak apa-apa toh. Daun kalau sudah kering, kena air hujan, terus kena tanah kan warnanya hitam. Habis itu anak-anak saya ajak keluar ke bawah pohon pelengkeng yang dekat parkiran bisnya sekolah. Tak suruh lihat di halaman. Nah ini ada enggak daun yang hitam yang udah jatuh? Oh iya, berarti teman kita tadi salah enggak mewarnai hitam? Enggak, dia hebat enggak? Hebat, besoknya mewarnai bagus. Nah itu hanya contoh kecil Bapak Ibu Saudara. Di TSOL misalnya ada teman kita yang belum bisa mencuci misalkan dengan bersih, ya jangan dimarahi. Nah dia baru mampu seperti itu, beri motivasi, oh disikat lagi misalkan ya. Nanti dia akan nyikatnya akan kenceng nih, semangat nih, besoknya bersih nyucinya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, bentakan itu akan membuat setiap kita yang sepertinya ini mau tumbuh, ini hati kita baru mau berbunga-bunga memuji Tuhan. Loh lah mak suruh song leader, tuh suaranya enggak sampai itu tinggi, besok enggak usah. Saya ngelokro, lah memang saya kan ya enggak bisa nyanyi. Lah saya itu sering di subwilayah itu sudah bilang sama Pak Pendeta, Pak ini grup Kairos ini grup lansia loh Pak, sudah 60 tahun ke atas loh, kok dijadwal terus. Saya itu gitu, enggak masalah toh Bu. Terus saya sadar, oh iya ya, Tuhan tidak melihat usia kita, tidak melihat suara kita, tapi saat kita menyampaikan yang terbaik, yang manis-manis buat Tuhan, Tuhan suka enggak? Suka saudara. Jadi mari, bentakan ya, marah, kata-kata yang tidak manis didengar itu akan melukai hati siapapun. Jangan sampai kita lakukan. Nah, mari kita akan mendengar cerita Paijo. Apa yang dilakukan Paijo? Dia ini sedang menjadi apa? Apa yang dia lakukan? Apakah perlakuan Paijo itu boleh kita tiru atau tidak? Ya, saya akan bacakan ceritanya. Untuk menutup renungan kita, cerita Paijo akan membuat saudara dan saya bersama-sama belajar dalam hidup ini untuk menjadi yang terbaik dan selalu membuat hati Tuhan suka. Keliru. Bentar. Oke. Judulnya ceritanya ini Bentakan Paijo. Nah, aneh ya judulnya ya. Bentakan Paijo. Wits, sedap. Hebat. Wis. Jos. Kata teman-temannya. Apa toh? Ada apa toh? Kok hebat? Bagus. Jos. Sip. Ngapain sih? Shh, tahu enggak? Paijo jadi pengawas lapangan, bro. Ah masa? Iya. Yang bener ah. Itu tuh lihat. Wah dia pakai baju pimpinan loh.
Saudara, ternyata Pak Ijo diangkat menjadi pengawas lapangan. Oh, berarti dia nanti ngawasi sepak bola? Ada yang tanya seperti itu. Bukan, maksudnya dia ngawasi teman-teman kita yang kerja. Oh, kirain dia ngawasin pemain sepak bola di lapangan yang segede gambreng gitu. Bisa hilang kemana nanti dia. Oh, bukan itu maksudnya. Terus nanti dia ngawasi kita dong. Nah, iyalah. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat Pak Ijo diangkat menjadi pengawas di suatu restoran internasional, dia mewakili bosnya yang lebih banyak sibuk di kantor pribadinya. Jadi ya asisten manajer gitulah, keren kan Pak Ijo? Wah. Karena rasa tanggung jawab yang besar pada pekerjaannya, Pak Ijo jadi serius banget. Wah, tanggung jawab dan serius banget itu bagus Bapak Ibu dan Saudara. Tapi apa yang dilakukan Pak Ijo? Mari kita ikutin. Karena rasa tanggung jawab yang besar pada pekerjaannya, Pak Ijo jadi serius banget. Atur sana, atur sini, atur ini, atur itu. Ya, teriak sana, teriak sini. Ada saja yang menurut Pak Ijo masih kurang beres. Ada yang daun pisangnya kurang ijo lah. Ada yang masakannya kurang asin lah. Ada yang musiknya kurang ngebeat lah. Kurang dangdutan lah. Yang suhu udaranya kurang sejuk lah. Yang kompornya kurang panas lah. Dan masih banyak lagi. Alhasil para bawahan yang terdiri dari beberapa waiter dan waitress ini dan juga para koki di dapur sampai tukang cuci piring and security, bahkan sampai penerima tamu di depan, resepsionis yang cantik-cantik di hotel itu, sampai di restoran yang berbintang itu kena semprotan mautnya Pak Ijo. Pak Ijo belum sejam bekerja, dia udah capek NBT sendiri sama semua karyawan, dan para karyawan itu jadi bae BT sama Pak Ijo. Dia BT, yang di BT-in jadi lebih BT lagi. Lama-lama Pak Ijo jadi hobi nyolot alias marah-marah. Bahkan di depan tamu yang lagi menikmati makanan sekalipun, Pak Ijo enggak lagi sungkan. Emang sih yang dibentak adalah para karyawan. Dan kepada para tamu, Pak Ijo tetap bersikap sangat manis dan sopan. Tapi karyawan juga manusia kan, Jo. Sebelum jam 12 siang, Pak Ijo dipanggil manajer. Ternyata sepanjang hari ini manajer mendapat laporan dari para tamu dan para karyawan, katanya ada koki yang sampai nangis histeris di dapur. Sampai melompat-lompat karena stres. Setelah dibentak Pak Ijo, sampai enggak sadar bikin jus bawang bombay, padahal harusnya yang dia bikin sambal tomat. Terus ada tamu yang yang tersedak gara-gara dengar Pak Ijo teriak di dekatnya selagi dia nyeruput es degan. Terus ada anak kecil yang teriak ketakutan karena melihat seram wajah Pak Ijo yang sedang naik pitam. Waduh, kok kayak gitu ya Jo? Kacau banget ini hidupmu, nggak boleh dibiarin lama-lama ini. Kring! Suara iPhone dari ruang terdengar. Bos memanggil Pak Ijo dan Pak Ijo masuk ke ruangan.
Biarpun Pak Ijo membela diri dengan mengatakan bahwa dia cuma ngebentak karyawan yang saja dan selalu baik kepada semua tamu, sang manajer tetap kecewa, sangat kecewa dan kecewa berat. Sang bos bilang pada Pak Ijo, "Pak Ijo, kamu bohong. Kamu basa-basi, kamu gombal, kamu nipu, kamu ngapusi, kamu no asli. Keluar dari ruanganku." Tidak hanya keluar dari ruanganku, Jo, tapi keluar dari restoran ini dan tidak lagi bekerja di tempat ini. Tapi bos, tapi saya kan enggak ini apa itu, kalau lagi dengan tamu-tamu saya ini manis kok. Saya itu sangat sopan, bahkan saya sampai tunduk gini, tangan saya dua itu bahasa Jawa itu ngapurancang gini loh bos. Tidak peduli. Kamu manis, kamu sopan, kamu ini, kamu itu, kamu madu, kamu apa, tapi dengan karyawanku, dengan teman sejawatmu, kamu bentak sana, kamu bentak sini. Tuh lihat Jo, si tukang bikin jus sampai histeris, sampai stres gara-gara kamu. Dia bikin jus keliru semua. Bagus itu ya Jo ya. Kamu pura-pura baik, sopan dan manis di hadapan tamu-tamu, tapi dengan teman sejawatmu kamu membuat mereka stres semua. Bagus ya. Kamu tuh sok-sokan Jo, sok tanggung jawab. Minggir sana. Langsung Pak Ijo diusir dari ruangan bosnya. Sama enggak ya kayak kita? Kalau lagi pelayanan manisnya luar biasa. Dengan teman-teman di gereja seperti malaikat. Kalau pas perjamuan kudus pakai baju serba putih, tebar pesona, kesana kemari, senyum sana, senyum sini. Tetapi di keseharian kita, di pekerjaan kita, dengan tetangga kita, dengan suami istri kita, bentak sana, bentak sini, kasar. Lalu nanti kalau kita dipanggil Tuhan, Tuhan tanya, apa yang kamu lakukan? Bikin istrimu stres, bikin suamimu stres, bikin teman sepelayananmu stres. Kalau kita akan membela diri seperti Pak Ijo, tidak ada gunanya. Ada pepatah bijak mengatakan, kalau kamu enggak punya kata-kata yang baik untuk diucapkan, lebih baik jangan katakan apapun. Firman Tuhan pun mengatakan dengan jelas, supaya setiap perkataan kita memberkati dan membangun saudara-saudara kita. Mulai sekarang berkatilah orang lain melalui setiap perkataan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Pak Ijo keluar, dia bingung. Dia mendatangi satu persatu temannya yang dibentak-bentak, yang suka disakiti hatinya. Dia baru datang ke security, padahal security-nya banyak. Dia baru mau meminta maaf, security-nya pergi satu persatu, menghindar satu persatu. Sudah tahu pasti dia mau bentak kita. Orang kan sudah curiga. Lalu dia masuk ke dapur, saat dia mau minta maaf, mereka bubar semua. Rugi kita. Tidak punya teman, dijauhi siapapun. Terlebih ketakutan kalau kita dijauhi Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan meminta kita dengan mulut kita, dengan lidah kita, berikan yang termanis untuk Tuhan lewat teman-teman kita, lewat saudara-saudara kita, lewat keluarga kita, lewat siapapun. Mari, jangan seperti yang dilakukan Pak Ijo. Sekarang Pak Ijo sudah tidak punya pekerjaan, tidak dipercaya dimanapun. Mari, jangan sampai Tuhan tidak mempercayai kita, memberi tugas apapun kepada kita. Bos, maafkan aku, tidak ulang lagi bos. Tidak,
keluar dari ruanganku. Jangan sekali-sekali masuk ke sini lagi, masuk ke restoran ini lagi. Masih banyak orang yang mau bekerja dengan tersenyum, dengan ramah, Jo. Tidak seperti kamu. Mulai sekarang aku mau senyum, bos. Kasep, Jo. Keluar. Sana senyum sendiri di jalan sana. Rasain lu, Jo. Saudara, mari. Jangan sampai Tuhan mengusir kita karena sikap kita, perkataan kita yang kadang tidak kita sadari, yang membuat semau gue melakukan kehendak diri sendiri, tetapi tidak seperti kehendak Tuhan. Mari kita berkata-kata yang manis, membuat orang lain sembuh, membuat orang lain senang, ada damai sejahtera, baik yang kita layani maupun kita yang melayani. Amin. Saudara, sebagai ayat menutup saya akan membaca Yakobus 3 Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Mari kita akan baca bersama-sama. Yakobus pasal yang ketiga ayat 9 sampai 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah itu mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Amin. Jadi mari dari mulut kita, dari lidah kita hanya pujian bagi Bapa, yang terbaik juga bagi sesama. Tuhan memberkati. Kita akan kembali naikkan pujian tadi. Manis kau dengar. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
Ampuni aku Tuhan. Kalau mulutku ini sering membuat orang lain sakit hati. Mulutku ini sering Tuhan membuat orang lain tidak damai. Tapi pagi hari ini Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu selalu mengingatkan setiap kami. Biarlah kami hanya memberikan sesuatu yang ramah, yang senyum yang kami berikan pada setiap orang. Dan memberkati setiap orang Tuhan. Biarlah Bapa haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus Kau yang akan menyempurnakan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati Tuhan semua anak-anak di soal ini. Berkati para tim pengabdi dengan kuasa-Mu, dengan berkat-Mu, dengan roh sukacita, damai sejahtera. Tidak ada bentakan di sini. Tidak ada bentakan. Tidak ada kata-kata yang menyakitkan hati. Tapi ada kata-kata motivasi, kata-kata yang membangun, kata-kata firman yang membuat anak-anak tidak bisa menjadi bisa. Mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kata-kata firman dalam setiap mulut kami. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Amin. Oke, silakan duduk semuanya teman-teman. Shalom, selamat siang. Oke, atas nama KJS kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Evangelis Yayu Sumarni SPD yang sudah memberkati kita semuanya. Semuanya diberkati, amin. Tidak ada bentakan, tidak ada kata-kata negatif, tidak ada kata-kata kotor, yang manis saja yang terdengar, amin. Baik, pengumuman tanggal 18 ini, 18 Juni atau besok Sabtu, kurang lebih sekitar pukul 9 pagi akan diadakan sesi baptisan buat teman-teman yang sudah mendaftar. Kurang lebih ada 10.000 orang yang mendaftar kemarin ya. Nolnya masih ketinggalan. Baik. Yang mau ikut nanti boleh daftar lagi ya. Kita akan persiapkan hari Jumat, nanti akan dibagi di grup untuk kita bisa pertemuan, persiapan untuk kita pembekalan baptisan. Kalau secara tradisional istilahnya katekisasi 6 bulan itu. Ada beberapa tempat 1 tahun. Kita padatkan, dikompres, dan dalam sesi pertemuan sekitar 2 jam itu nanti boleh ada tanya jawab, sehingga kita akan ngerti, tidak asal tubuh kita nyemplung ke air, keluar lagi, dikasih nama baru, tidak, tapi ada sesuatu yang berbeda, yang ilahi, akan kita nikmati. Amin semuanya. Oke teman-teman, sampai ketemu pekan mendatang. Pak Adi akan menutup di dalam pujian terakhir. Terima kasih. Oke, silakan bangkit berdiri semuanya, kita segera akhiri ibadah hari ini.
Kami katakan Kau baik dan sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah di kesempatan siang hari ini. Sesi ibadah ini selesai, namun hidup kami sebagai persembahan ibadah yang sejati di hadapan-Mu tidak pernah putus Tuhan. Dari sekarang sampai kekekalan, hati yang lekat dan mengasihi Tuhan dianugerahkan. Engkau memberkati setiap kami tanpa terkecuali. Engkau memberikan yang terbaik dari hati-Mu sendiri Tuhan. Biar kasih-Mu, terang ilahi menyinari setiap jalan kami. Sehingga apa saja yang kami kerjakan, Tuhan berkati. Yang kami sentuh dibuat jadi berhasil. Yang kami tekuni jadi beruntung. Ada sentuhan ilahi dalam hidup kami. Engkau Tuhan memberkati kami dengan hati yang lembut, tulus, setia. Dengan lidah yang penuh dengan kemanisan dan kemuliaan ilahi. Kami selesai ibadah ini dengan semua penyertaan Tuhan yang tidak pernah putus. Immanuel, Tuhan yang senantiasa beserta, ada dalam diri kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi digenapi sekarang dan amin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sangat diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu pekan mendatang. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.